Ketika dia di kebunnya, dalam sesaat Allah Ta'ala berikan futuh, dibukakan hingga memandang dunia dengan pandangan yang beda. Kebongkar hijab dari syekhnya tersebut yang ternyata gadungan dan palsu. Tapi karena kesungguhan niatnya, Allah Ta'ala kabulkan apa dia punya hajat untuk sampai kepada Allah. Syekhana Al-Habib Umar ada cerita kepada kita sekalian. Ada satu orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari kesempatan, cari guru, cari syekh. Maka dia dengar ada seorang syekh mursyid yang menyampaikan orang kepada Allah Ta'ala. Maka dia datang kepada syekh tersebut dengan bawa hartanya. Udah, dia mau luangkan hidupnya mengabdi untuk Allah, ingin sampai, ingin kenal kepada Allah Ta'ala. Datang kepada syekh tersebut, dia ketuk pintu rumah syekh itu. Oh, ini syekh rupanya penipu, palsu. Dia ketuk pintu rumahnya pas di jam, bukan jamnya majelis, bukan waktunya majelis. Waktunya itu syekh nongkrong bersama konco-konconya ini untuk maksiat, minum minuman keras, bikin hal yang haram. Maka dia ketuk di situ. Ini di dalam udah berkumpul beberapa orang dalam kemaksiatan, botol-botol minuman ada di situ. Maka dia bilang sama pembantunya, coba lihat siapa di situ. Diketok pintunya sekali lagi, dia bilang siapa? Dia bilang ana fulan. Namanya disebut Abdul Jalil. Dia bilang Abdul Jalil. Oh, itu Abdul Jalil, Jalil temannya kita. Teman kita nongkrong yang kita tunggu. Dipikirnya begitu, dibukain, masuk melihat syekh tersebut, langsung dia bersimpuh, dipegangin tangannya, diciumin kakinya sambil menangis. Ya syekh, sampaikan saya kepada Allah. Dan ajaibnya ini orang, si murid ini yang bersungguh-sungguh saat ketemu guru palsu ini, dia nggak ngelihat ada botol, nggak ngelihat ada tempat maksiat, yang dia lihat cuma gurunya aja. Tadinya ini si guru panik, salah orang, dikira konconya dia panik. Nggak taunya begitu ngelihat itu orang betul-betul bersimpuh depan dia dan tetap husnudzan, dia tenang, alhamdulillah. Dia pikir bakalan kebongkar aibnya dia. Bilang akhirnya, sudah, saya sampaikan kamu kepada Allah. Kamu punya uang berapa? Begitu, saya sampaikan kamu kepada Allah. Gini, kamu kerja di kebun saya sana, dipekerjakan, diperbudak di kebunnya. Oh, ini si murid tetap husnudzan, tetap sangka baik. Sampai subhanallah, selama beberapa bulan dia dalam keadaan begitu. Di hatinya nggak terlintas pikiran buruk kalau syekhnya ini adalah penipu, gurunya adalah penipu. Hingga akhirnya ketika meninggal salah seorang wali di zaman tersebut, itu para wali-wali mereka kumpul bersama pemimpin mereka, Al-Qutub. Kemudian bertanya, fulan wali yang menduduki jabatan ini meninggal dunia min ahli diwan, maka siapa yang akan kita tempatkan dalam posisinya ini? Maka pemimpinnya ini bilang, biar Abdul Jalil kita tempatkan di situ. Kesian nih orang, dia sungguh-sungguh mau sampai kepada Allah, dapatnya tukang tipu. Kalau ijlis makano, biar dia duduk di tempat wali tersebut. Siap, semuanya nurut. Maka mereka bertawajuh doa kepada Allah Ta'ala. Wa Abdul Jalil lagi di kebunnya, lagi ngerawat tanamannya si guru palsu itu, guru gadungan itu. Ketika dia di kebunnya, dalam sesaat Allah Ta'ala berikan futuh, dibukakan hingga memandang dunia dengan pandangan yang beda. Kebongkar hijab dari syekhnya tersebut yang ternyata gadungan dan palsu. Tapi karena kesungguhan niatnya, Allah Ta'ala kabulkan apa dia punya hajat untuk sampai kepada Allah. Keesokan harinya dia datang kepada syekhnya begitu. Dia bilang, ya syekh, saya pamit, saya mau pergi. Begitu saya harus pulang. Nggak dibongkar daripada aib dan kekurangan syekh tersebut, dan dia melanjutkan perjalanannya menempuh jalan para aulia wa shalihin. Husnudzan, orang yang sangka baik nggak bakalan rugi, nggak bakalan menyesal. Pasti anugerah Allah Ta'ala tercurah kepada orang tersebut. Sangka baik kepada orang, sangka baik kepada semuanya. Disebutkan mereka para wali-walinya Allah, para aulia wa shalihin. Apa cirinya mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Mereka adalah orang-orang yang beriman dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya para aulia wa salihin. Teladani takwa mereka, teladani istiqamah mereka, teladani di dalam bagaimana peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.